Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Rahyuni. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pengertian taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Taubat juga berarti kembali ke jalan yang benar. Orang yang bertaubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Kemudian poin yang kedua itu syarat-syarat taubat. Pada poin ini ada 4 syarat-syarat taubat. Yang pertama, menghentikan perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesali segala dosa yang diperbuat. Kemudian yang ketiga, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, jika dosa itu menyangkut orang lain, maka harus minta maaf. Kemudian poin yang ketiga yaitu tingkatan orang yang bertaubat. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat tingkat pertama ini disebut juga dengan taubat nasuha. Jadi orang yang seperti ini memiliki jiwa yang terang. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu nafsul lawwamah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat semua dosa besar tidak pernah diulanginya, namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja, tetapi dia cepat sadar dan bertaubat kembali. Kemudian taubat yang ketiga yaitu nafsu musawwalah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan disertai untuk tidak pernah mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan, namun ia sering tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat, nafsu amarah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dalam dirinya atas dosa yang dilakukan, sehingga terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian contoh perilaku taubat. Yang pertama, pencuri. Ada seorang pencuri, kemudian ia tidak lagi mencuri karena ia sadar bahwa mencuri itu perbuatan dosa. Selanjutnya, pengertian taat. Taat adalah senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi, taat kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian contoh perilaku taat. Nah, di sini contohnya adalah menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa wajib, kemudian mengeluarkan zakat dan menyantuni anak yatim. Dan adapun pengertian istiqomah. Istiqomah di sini adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah. Caranya yaitu dengan meluruskan niat, memahami makna syahadat, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah dengan hati yang tulus. Jadi orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau suatu balasan jasa dari siapapun, kecuali mengharap ridho dari Allah.
Contoh perilaku ikhlas yang pertama adalah melakukan piket sekolah dan tidak mengeluh. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak meminta imbalan. Kemudian, membantu korban bencana alam. Nah, itulah penjelasan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.